Halo guys, kenalin namaku Talia. Kenalin, nama aku Monica. Nama saya Charlene. Nama saya Stefani. Nama saya Cindy. Sekarang kami akan memulai podcast Global Innovation Strategy-nya kami. Kami akan membahas 4 perusahaan, yaitu Shell, BP, ExxonMobil, dan Pertamina. Lalu kita akan cari tahu bagaimana mereka di tengah-tengah tantangan global ini berinovasi. Perubahan iklim dan juga transisi energi itu menjadi isu yang utama gitu dalam industri ini. Perusahaan besar tuh harus gesit dan juga seperti kayak harus adaptasi gitu agar bisa tetap relevan. Kita juga akan lihat bagaimana caranya. Iya sih. Kalau menurut saya sendiri, masing-masing perusahaan memiliki pendekatan yang unik secara masing-masing, dan juga ada yang fokus pada energi terbarukan, dan juga ada yang menekankan efisiensi. Semua punya pelajaran penting untuk pasar negara yang berkembang. Kami akan membagi perusahaan itu menjadi 4 bagian. Nah, yang satu persatu berbagian. Nah, setiap bagian akan diakhiri dengan insight yang bisa diterapkan di Indonesia. Mari kita lihat bahasan berikutnya. Kita pertama mulai dari Shell. Shell ini adalah perusahaan minyak dan gas asal Inggris Belanda. Nah, Shell ini dikenal sebagai salah satu pelopor transisi energi. Nah, mari kita lihat bagaimana strategi mereka. Pada Shell ini menghadapi tekanan besar dari regulasi lingkungan. Di Eropa, mereka mengalokasikan lebih dari 5 miliar dolar untuk energi bersih. Lalu untuk fokus mereka termasuk hidrogen, tenaga surya, dan stasiun pengisian EV. Oke, nah Shell ini juga menjual aset minyak dan juga investasi besar di biofuel. Nah, serta dia itu juga ada carbon capture-nya. Nah, langkah ini tuh menurutku sih nunjukin kayak keberanian gitu ya dari Shell untuk bisa berpindah haluan. Nah, mereka juga ingin tetap relevan dalam dunia yang semakin hijau. Untuk Shell sendiri juga membuktikan bahwa perusahaan besar seperti mereka bisa berubah secara strategis, serta transformasi ini bukan hanya sekedar untuk reaksi, tapi juga visi jangka panjang, serta mereka juga membangun fondasi untuk masa depan energi yang berkepanjangan. Oke. Dari Shell sendiri kita itu bisa belajar bahwa pentingnya keberanian untuk berubah. Nah, perubahan Indonesia pun itu bisa dimulai dari langkah yang dari kecil dulu. Nah, yang penting adalah punya arah dan komitmen yang jelas. Nah, langkah awal yang bisa diambil adalah bisa berubah efisiensi energi atau adopsi teknologi rendah karbon. Nah, kita tidak harus menunggu untuk memulai itu. Yang penting adalah mulai dari sekarang. Nah, yang kedua itu adalah BP. BP ini memasuki identitas baru. Adanya Beyond Petroleum, mereka memangkas produksi minyak 40% sejak 2019. Apalagi investasi mereka ini beralih ke angin, hidrogen, dan EV. Oke, nah menurutku sendiri BP ini kayak membangun ekosistem energi yang bersih di Eropa dan juga Amerika. Nah, mereka tuh nggak cuman kayak jualan bahan bakar aja, tapi mereka tuh udah kayak memberikan solusi total gitu. Dan menurutku ini tuh kayak inovasi model bisnis yang kayak nyata banget sih. BP juga menunjukkan bahwa inovasi bisa dimulai dari model bisnis, serta mereka juga mengubah cara beroperasi, bukan hanya teknologinya, tetapi juga pendekatan ini sangat relevan untuk startup energi. Dari perusahaan-perusahaan lokal tuh bisa belajar dari keberanian BP. Nah, bahwa dia itu sangat membangun ekosistem energi bukan cuma untuk produk tunggal. Nah, mulai dari yang kecil seperti layanan charging di mobil listrik. Nah, dengan kolaborasi dan strategi mikro, inovasi itu bisa terjadi. Dan kuncinya itu adalah memahami arah pasar dan teknologi, dan lalu bertindak sebelum tertinggal. Lalu yang ketiga itu ExxonMobil. ExxonMobil itu memilih fokus pada efisiensi operasional. Apalagi mereka ini sekarang memakai AI dan big data untuk kilang dan pengeboran.
targetnya itu produktivitas yang tinggi dan biayanya yang rendah juga. Dan mereka itu juga memimpin proyek carbon capture berskala besar. Jadi dia tuh kayak bisa sampai 100 juta ton karbon dioksida per tahun yang bisa mereka serap. Dan itu kayak menurutku langkah yang sangat besar untuk perusahaan yang konservatif. ExxonMobil sendiri membuktikan bahwa efisiensi adalah bentuk inovasi. Inovasi tak hanya selalu tentang produk baru, tapi juga kadang cukup dengan cara kerja yang lebih cerdas saja. Oke, perusahaan-perusahaan di Indonesia itu juga bisa menerapkan otomatisasi yang sederhana. Nah, contohnya yang kayak di logistik ini seperti pengecekan kualitas atau pemeliharaan. Hasilnya itu bisa sangat signifikan sekali. Nah, inovasi proses juga bisa jadi keunggulan dalam jangka panjang. Nah, kita tidak perlu menunggu disrupsi untuk mulai berubah. Jadi harus mulai sekarang, mulai dari dalam. Lalu untuk yang keempat adanya Pertamina. Pertamina ini juga punya tantangan ganda, yaitu nasional dan global. Apalagi mereka ini harus juga ketersediaan energi dalam negeri ya, kayak dituntut adaptasi pada tren energi hijau gitu sih. Iya sih. Dan juga Pertamina ini kan investasi di geothermal, biofuel dan juga swap baterai. Nah, mereka itu juga kayak eksplorasi hidrogen dan juga karbon trading. Dan menurutku ini kayak bukti langkah menuju energi di masa depan. Dan juga BUMN itu bisa jadi inovatif kalau visi misinya itu strategis, dan juga langkah Pertamina menunjukkan fleksibilitas yang kuat serta keseimbangan antara misi sosial dan juga bisnis itu mungkin. Nah, mereka ini itu juga tetap menjaga program BBM itu untuk harga dan untuk wilayah 3T. Nah, tapi tetap juga bisa ekspansi ke energi yang lebih bersih. Nah itu tapi inilah contoh nyata itu global itu bisa seperti kayak balancing gitu. Nah, perusahaan-perusahaan di negara ini bisa berkembang, bisa meniru semangat ini. Dan inovasi itu tidak harus meninggalkan identitas lokal. Yang penting itu mempunyai visi dan konsistensi. Lalu menurut aku sih ya, kayak Shell, BP, ExxonMobil sama Pertamina-nya itu kayak menempuh jalur beda-beda, walaupun mereka ini perusahaannya itu mirip-mirip. Kayak semuanya itu berinovasi dan bertahan berkembang, itu kayak kuncinya itu beradaptasi, visi dan eksekusinya itu berbeda-beda sih. Iya bener banget sih. Dan juga menurutku ya, aku merasa ada 3 poin penting dari kayak emerging market leaders yang kita bahas hari ini sih. Kayak yang pertama tuh kita bisa mulai dari efisiensi digital, terus juga bisa membangun ekosistem, dan juga menurutku kita bisa fokus pada keberlanjutan. Karena ya langkah kecil kita hari ini tuh kayak bisa jadi kayak keunggulan gak sih dia sehari. Iya. Terus kayak inovasi juga gak harus rumit sih menurutku. Kadang yang dibutuhin itu hanya yang penting kamu berani coba, dan juga pendekatan yang baru gitu. Jangan kayak stay di tempat itu terus. Yang penting jangan menunggu buat perfect, karena gak semuanya itu sempurna. Iya bener sih. Kita itu juga bisa mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, atau bisa juga mulai perubahan itu bisa untuk berproses jadi dampak yang lebih besar. Nah, bahkan edukasi ini itu bisa mengedukasi konsumen pun bisa menjadi yang lebih inovasi. Nah, kayak gitu, jangan menunggu menjadi besar untuk memulai berinovasi. Mulailah dari yang bisa kamu lakukan sekarang, dan itu terus dikembangkan dari situ. Nah, ngomong-ngomong tentang perusahaan bensin nih, kan beberapa tahun yang lalu, kayak mungkin agak lama gitu ya, kayak Pertamina itu kan sekarang itu mulai agak bersih ya namanya ya. Kan pas itu kan mereka itu bikin kerugian negara, kayak kasus oplosan hampir 1 kuadriliun itu. Wah, uang itu berapa dari triliun mana ya? gitu ya. Wow. Itu benar-benar kayak sangat-sangat besar gitu kan ya. Nah, dari berita Tempo itu tuh detailnya sih kita mencapai kerugian 968,5 triliun. Itu hampir kuadriliun sih. Terus kayak menurut
gimana Mon? Kayak mereka ini apakah tetap bisa bersih namanya atau kayak oh Pertamina gitu. Kayak gitu Wah, ya sih? sebenarnya itu sulit ya Tal, soalnya kan kayak gimana kalau namanya udah jelek itu pasti sampai kawanmu pasti ke bawah nggak sih? Iya. Cuman menurutku selagi kamu mau bertobat gitu ya intinya, pasti bisa sih membangun nama baik lagi. Apalagi misal kayak tadi kita ngomong toh, misal mereka punya inovasi yang baru, dan inovasi itu misal untuk menghijaukan negara atau untuk kedepannya lebih apa, mungkin itu bisa membuat namanya mereka jadi lebih baik. Dan juga kan misal gini ya tau, kayak kedepannya 10 tahun kemudian mungkin kita nggak pakai mobil kayak gini lagi, kita mungkin pakai mobil listrik gitu. Kamu sekarang pakai wuling listrik. Iya. Jadi kayak menurutku sih dia bisa berubah dan juga dia bisa mencoba untuk inovasi, karena kalau dia inovasi mulai sekarang namanya dia akan makin bagus dan ya bakal bersih lagi. Kalau menurutmu Cat gimana? Kalau menurutku gak mungkin bakalan sebersih itu, tapi mungkin akan pelan-pelan jadi lebih baik sih. Soalnya ini kayak lumayan berita yang lumayan heboh dan lumayan besar gitu. Iya, apalagi Apalagi dengan nominal yang sebesar itu pasti kayak gak mungkin orang-orang cepet lupa gitu. Iya, betul. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu, it's either bakalan membaik atau bakalan dilupain sama Iya, orang-orang. betul. Wah kasihan ya. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau menurut aku sih, kalau mungkin dalam jangka pendek sih masih belum ya, soalnya kan pasti kan itu kan wah sangat menggemparkan dunia ya, apalagi kan banyak yang merasa dirugikan kan ya, beli yang ini dan dapatnya yang ini gitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu pasti kan kalau misalnya dia melakukan suatu perubahan, benar yang dilakukan ini kan tadi bukan inovasi yang bisa berdampak bagi masyarakat, pasti orang bakal sedikit melupakan, tapi memang perlu waktu, mungkin beberapa bulan orang bisa lupa dengan kejadian yang ada sekarang. Iya, betul sih. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sih itu sebenarnya karena ini menggembarkan banget ya. Jadi ini sebenarnya kayak namanya mereka butuh waktu lama untuk bersih, tapi karena bukan namanya mereka sudah kayak peserta Pertamina kan sudah kayak terkenal banget. Jadi kayaknya itu lama-lama mereka akan kayak lupa kalau misalnya ada masalah ini. Kalau misalnya mereka itu tetap stay, mungkin banyak yang juga akan tetap pergi kan ya. Tapi kalau misalnya inovasi kan berubah, itu kayaknya mereka akan kayak kembali lah ke Pertamina kan, karena juga mereka kan juga sudah familiar dengan itu. Iya sih. Jadi kayak intinya tuh kayak namanya mereka itu kayak tetap bakalan ada track record jelek lah ya. Iya. Tapi setidaknya itu gimana ya? Ya memang sih paling murah itu ya di Pertamina gitu. Di mana lagi kalau di Shell? Oh ya, gara-gara Pertamina ada berita oplosan, masyarakat jadi ke Shell kan. Betul banget tuh. Jadi ke Shell. Gila itu beritanya ke gimana-mana sih tau? Iya, makanya kayak orang-orang itu jadi kayak ke Shell aja walaupun kayak beda dikit mahalan di mereka itu, tapi mereka itu jujur ya kan. Kayak lebih nggak ada oplosannya, terus kayak lebih Pasti ya, untuk lebih harganya pasti, yang ya. kayak gitu. Apalagi oplosannya itu kayak dicampur dengan air gitu loh. Betul. Nah padahal sebenarnya Shell tuh dulu tuh kayak terkenal mahal banget gak sih? Iya, Kalian mahal tahu? banget. Tapi ya gimana pun orang-orang yang udah sakit hati pasti kayak langsung mending ke Shell. Iya. Dan Shell tuh kayak produk luar gak sih? Iya, produk luar, produk Amerika ya. Bener banget sih. Dan juga kamu tau gak sih katanya harga Shell tuh bisa sampai naik, maksudnya bukan harga nih, kayak pendapatannya tuh naik sampai 2 kali lipat lebih gara-gara Pertamax ini. Berarti kayak mereka ini Shell-nya ini harus terima kasih nggak sih ke Pertamina gitu? Ya lumayan sih, lumayan sih. Cuman kayak mereka ini kayak terima kasih nih Bener. beritanya nih. Cuman kayaknya untuk sekarang kayak udah nggak seramai dulu lagi gak sih? Kayak menurutku hype sesaat terus kayak orang-orang pada balik lagi gitu ya. Iya sih. Kalau kamu sendiri gimana Tal? Kamu Kalau aku sih tetap kan Shell, tetap Pertamina atau kamu pindah Shell? kalau aku sih ya pindah Shell. Soalnya gini, kalau menurutku aja nih ya kayak kan aku masih ada tuh mobil bensin kan. Kalau di Shell itu mereka itu kayak nggak pakai aplikasi gitu loh. Oh Iya kan? Kalau Iya, kayak sekarang barcode itu kalau kan. Kalau
misalnya sekarang Pertamina kan pakai barcode gitu kan, harus kayak download aplikasi lagi, harus apa nunjukin ke orangnya barcode-nya kita, kayak lebih ribet gitu loh. Kalau Shell itu kan langsung ngomong kayak, oh ini ya mau pesen yang ini, kayak berapa liter. Terus dari mamaku sendiri pun dianya lebih suka Shell, soalnya mesinnya itu lebih terawat, terus kayak ada kayak diskon gitu. Kalau misal berapa mililiter ini nanti dapat gratis 1 liter gitu. Oh, ini fun fact banget sih, aku nggak pernah Iya. tahu sih kalau ini. Iya ada loh kayak gitu itu. Gara-gara mamaku kan pertama kali kan ke Shell, terus kayak diberitahu gitu kayak, Bu ini kalau misalnya dari sekian sini nanti dapat gratis 1 liter gitu. Jadi mamaku kayak suka di situ sampai sekarang sih gitu. Kalau kamu gimana Mon? Kalau aku sebenarnya aku lebih ke Pertamina sih Mas Ian. Soalnya menurutku Pertamina tuh tetap kayak zona nyaman gitu loh. Iya iya. Jadi kayak males gitu pindah-pindah dan Iya, iya. aku tuh masih nggak ngerti gitu cara membacanya di Shell tuh kan kayak kata-katanya beda tuh. Iya iya. Aku nggak ngerti dan harganya berapa pun aku nggak ngerti loh. Jadi Iya, kayak iya. aku males mencoba hal baru. Jadi aku masih stay di Pertamina. Masih di zona nyaman lah ya. Cuman kokoku kapan hari ngisi di Shell toh. Hmm. Dia itu udah sering ngisi di Shell dan dia tuh kayak dapat hadiah kayak merchandise gitu, kayak Oh. mobil atau kayak Mhm. kayak mini mobil gitu-gitu. Jadi kayak Lucu ya. menurutku iya sih Shell tuh emang inovatif banget sih Iya, menurutku. betul. Kalau kamu Jar gimana? Kalau jujurnya aku kayak kurang gimana ya sama berita Pertamina, soalnya mobilku di rumah itu kebanyakan solar. Oh solar. Jadi- oh, Iya, jadi target market Jadi nggak aneh ya. Iya. Nggak ribet ya. Oke gitu. Saya Betul, mobilku betul. di rumah itu kebanyakan solar, dan kan kalau solar lebih kayak aman-aman aja. gitu. Iya. betul. Ya gitu sih. Ya semoga aja nggak diupload Iya. ya. Jangan sampai Jangan dihapus, sampai kasihan ya dihapus. manusia-manusia. Iya, betul. Gitu. Kalau kalian gimana? Kamu gimana? Shell sama Pertamina ya? Iya. Pilihannya cuma dua nih, gak ada yang lain nih. Gak ada. Nanti ya, nanti kita kasih tahu yang terbaru nih. Kalau di antara dua nih, kayaknya aku masih tetap di Pertamina sih. Soalnya emang kan dari awal kan di Pertamina ya. Cuman sebenarnya kalau pindah sih nggak apa-apa. Cuman kayak takutnya kan nggak tahu juga mobilnya mungkin gimana kalau pindah-pindah. Jadi tetap percaya kepada Pertamina tetap. Percaya aja lah. Percaya aja. Sudah Pasrah. berubah. Iya. Karena katanya Pertamina semoga dia bertobat. Gitu. Iya. Semoga ya. Amin. Kalau kamu Sin? Pertamina juga sih. Sebenarnya itu kalau keluargaku itu ada alternatif lain, tapi nanti dibahas nanti aja. Oke, Tapi kita nanti. kebanyakan kebanyakan di Pertamina. Nah, itu kalau Shell hampir nggak pernah sih sebenarnya. Oh, hampir nggak. Ya soalnya juga di kota asalku juga jarang ada Shell, banyak yang lain. Oh, kotamu di mana? Malang. Oh, Malang. Malang. Sih nggak pernah ngeliat Shell sih. Ya hampir nggak Iya, pernah. sama Iya sih, nggak ada sih. Nggak ada. Sebenarnya aku sering ke Shell, tapi aku beli itunya, Kroffel. krovelnya. Oh, itu enak ya. Iya. Terus mungkin Tapi Nah. ya nih, kalian tahu nggak sih kalau ada yang terbaru sebenarnya? ya ada yang terbaru sih kayak tadi ya kita bahas tadi tuh ya Exxon Mobil. Apa sih itu Exxon Mobil? Di Indonesia kan nggak ada. Nggak kan ada sih? tuh. Iya. Terus kita lihat-lihat berita nih, ternyata itu Prabowo itu ketemu sama petingginya Exxon Mobil di Amerika Serikat. Nah, sejarahnya itu panjang banget sih PT Exxon Mobil di Indonesia itu kayak mereka itu ketemu di Hotel Four Seasons Washington DC. Terus kayak Prabowo ini kayak mengapresiasi dukungan perusahaan-perusahaan US kayak terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, mendorong mereka terus meningkat investasinya juga, terus kayak merencanakan pembangunan nasional. Nah, Wah, berarti udah deket banget ya kayaknya Prabowo. iya deket banget, bestie. Dan menurutku kalau dia sembelanin itu berarti emang Exxon ini oke banget dong. Iya, semoga aja ya. Kayak kita kan tidak tahu tuh Exxon Mobil itu apa ya, kayak perusahaan apa nih. Nah, di berita Tempo, Exxon Mobil itu perusahaan minyak dan gas multinasional berkantor pusat di Texas gitu. Nah, untuk sejarahnya itu kayak lebih complicated ya kayaknya. Kayak
mereka ini seharusnya tuh dua perusahaan, aslinya itu dua perusahaan, Exxon dan Mobil gitu. Tapi pada tahun 1999 kayak bergabung jadi satu kayak Exxon Mobil gitu. Nah, mereka ini kita bahas Indonesianya aja ya, kayak di tahun 1060 itu ada apa sih cara Exxon Mobil itu? Setelah beberapa penemuan minyak di berbagai wilayah Indonesia, Exxon sebagai hasil dari penggabungan sosial dengan perusahaan lain mulai memperluas operasinya, terutama dalam eksplorasi dan juga produksi minyak di Sumatera serta Kalimantan. Gitu. Dan juga selama bertahun-tahun Exxon Mobil ini terlibat dalam berbagai proyek besar, salah satunya dalam proyek eksplorasi lapangan gas di kawasan Aceh pada tahun 1970 sampai 1980-an. Oh wow, keren juga ya. Jadi kayak Exxon ini seharusnya sudah terjun di Indonesia Iya. dari lama ya berarti. Aku ya? kira baru-baru ini, ternyata Iya. udah terjun dari 1960. Iya, makanya kayak ternyata mereka ini investasi di sini. Benar-benar. Tapi kita Nah, nggak tahu. Coba ya kita perkembangannya nih. Kalau di tahun 2021, di tahun 2001 sendiri tuh kenapa ya? Oke, nah perkembangannya di tahun 2001 itu, setelah melalui beberapa proses penggabungan antara Exxon dan juga Mobil, nah Exxon Mobil itu menjadi pemain utama nih dalam industri energi global. Nah, termasuk di Indonesia ini. Nah, perusahaan ini tuh terus berinvestasi dalam proyek-proyek eksplorasi dan juga produksinya. Nah, produksi energi di Indonesia, baik di sektor minyak, darat maupun gas lepas di pantai. Keren juga sih. Keren juga ya, walaupun namanya kita nggak pernah dengar ya. Nggak pernah. Ini pertama kali nih. Selama Iya, ini makanya. pakai perusahaan lain mungkin ditutupin gitu Oh, loh. mungkin namanya. Tapi kalau kita lihat di berita ini ya, ternyata mereka tuh udah punya PT di Indonesia loh. Oh ya? Dan namanya tuh PT Exxon Mobil Indonesia. Wah, berarti kayak Emang kita kayaknya yang Iya. kudet ya. Atau mungkin kita. kurang di up juga gitu ya. Iya, betul. Iya, mungkin. Hmm. Nah, kalau di BP nih, BP. Oke, nah sekarang kita lanjut ke BP kali ya. BP itu apa sih? Kalau boleh tahu nih, BP kepanjangannya ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Nggak tahu ya? Karena kita Kita kayaknya bukan anak mobil ya bukan kayaknya. kita walaupun ada mobil pun kita kayak nggak tahu nih apa ini. Yang penting Bisa dipakai. ya bisa Iya, dipakai, betul, bisa betul. buat jalan-jalan Dipakai. gitu lah ya. Tapi kalian tahu nggak sih fun fact BP itu di mana-mana pasti ada kopi tuku. Kalian tahu nggak kopi tuku? Tahu BP itu toh di HR itu. Iya, toh. tapi di mana? Nggak tahu sih. Kayaknya pokoknya kopi tuku itu cuma ada di BP. Dan semua tokonya kopi tuku itu di BP. Tapi jadi kayak jadi orang-orang banyak yang ke BP, tapi cuma untuk beli kopi tuku toh. Iya. Tapi mungkin biar kelihatan rame ya guys. Kalau Iya, nggak, mungkin ya. kayak orang-orang juga nggak menarik gitu ya. Iya sih. Ya fun fact aja sih, pas aku tahu BP itu apa, kayak ini tuh versi KW-nya Shell kalau menurutku ya. Oh, Soalnya kayak mereka ini mirip ya nggak sih? Mereka ini mirip, cuma warnanya itu kayak hijau gitu loh. Nah, kan Tapi kalau nggak salah BP itu lokal nggak sih? oh ya? Oh Apa iya? bukan? Oh Nggak iya? salah ya? Nggak Oh tahu. iya ya benar. Lokal ya? Jadi BP sendiri tuh ternyata punyanya PT Aneka Petro Indo Raya. Jadi Wow. iya. Jadi dia sendiri tuh sebenarnya punyanya lokal. Wow. Atau sudah bersatu sama lokal. Oh, antara mungkin dua. ya, bisa mungkin ya. Soalnya Atau kayak- dibeli sama orang lokal, sama perusahaan lokal bisa jadi juga. boleh sih, bisa sih kayak gitu sih. Nah tapi fun fact sendiri BP tuh sebenarnya lebih ke arah solar dari mobil-mobil besar. Oh, berarti kayak mobilmu dong, kayak sama. Iya, Pertamina tadi. Mungkin bisa dipertimbangkan. Mungkin ya, Pertamina bisa atau dicoba BP ya. Betul. Jadi biasanya truk-truk tuh juga di BP. Oh sorry. Oh, berarti truk-truk. Ya solar sih. Iya Jadi sih. kayak Nah, mungkin mereka malas ngantri ya. mungkin ya. Di BP. Kayak apalagi kalau truk-truknya itu buat ngantar jarak jauh Hmm. gitu kan. Gitu ya.
Tapi kalau dari yang aku lihat sendiri, BP itu mulai ekspansi loh sekarang. Ekspansi mulai dulu itu aku awal tahu BP itu waktu zaman masih SMA awal kuliah gitu itu di timur. Terus sekarang udah ada yang di barat yang di HR situ, yang ada yang kopi tuku rame. Iya, masuk akal sih. Itu bagus juga ya BB ya, kayak walaupun mereka ini nggak tahu banyak orang gitu kan, Kayak jadi banyak orang yang tahu tapi iya betul bisa masuk ke pasar. Mungkin karena mereka pasarnya juga pas ya masuk targetnya, betul. jadi kayak langsung aja gitu. Nah, tapi Welcome. kalian tahu gak sih pertama kali SPBU-nya itu ada di mana? Itu sebenarnya ada di Kota Bandung. jauh banget ya. Iya, jadi kayak menurutku udah lumayan menjalar ya, kalau Surabaya pun sudah ada. Iya betul. Nah, presiden direktur BP itu kayak mengatakan pembukaan SPBU BP ini pertama di Kota Bandung juga ya kan, terus menjadi langkah strategisnya mereka juga memperluas ekspansi jaringan khususnya di daerah Jawa Barat. Nah, salah satunya itu berpotensi ekonomi dan populasi terbanyak di Indonesia yaitu Jawa Barat juga. Kayak memegang peranan penting dalam mewujudkan visinya mereka, berkontribusi pada penyediaan solusi energi berkualitas juga. Nah, mereka ini juga menjangkau lebih banyak juga di pengendara, terus mendukung mobilitas masyarakat juga. Nah, untuk BP sendiri menurutmu Kenapa tuh? Worth it nggak gitu? iya sih, worth it apa tidak? Masih asing gitu loh menurutku. Masih asing. BP tuh kayak masih asing gitu deh kepala aku, dan juga mungkin mereka marketingnya kurang ya ke anak muda. Mungkin. Jadi kayak menurutku kalau kamu suruh pilih, mungkin aku lebih pilih peringkat 2 aku tuh Shell, terus ketiga itu BP daripada BP kedua. Kayak dia masih kalah sama Shell gitu. Iya sih. Juga mungkin juga karena BP itu targetnya tuh emang ke mobil-mobil besar kan. Oh, Meanwhile mungkin. kita kan nggak mungkin bawa kayak truk-truk gitu buat Ya, jalan-jalan. mungkin target pasarnya itu kayak mereka ini truk-truk, terus Iya. kayak mobil Harvey kayak gitu kan, kayak perlu solar yang banyak gitu kan. Kalau di Pertamina itu kan kayak memang ada solar tapi Lebih kayak fleksibel. lebih fleksibel, lebih banyak juga choicesnya gitu. Terus Enggak nih, yang aku lihat ya BP itu juga dia itu lagi kampanye besar-besaran yang bulan-bulan lalu, kalau mereka itu wih bakal ada kalau ngisi segini dapat stiker ini bisa dapat hadiah ini. Nah itu kan menarik juga, ada yang monopoli, luar tangga, tas. Nah itu kan bisa orang yang pengen dapat hadiah, wih bisa nih ngisi di BP nih dapat stiker ngumpulin deh itu. Terus juga mereka tuh juga kadang tuh juga ada promo bisa free 1 liter gitu. Nah itu kayak bikin orang kayak menarik Shell juga. ya. Jadi Shell versi lokal ya kalau gitu bisa dibilang. bisa. Nah, dan juga sebenarnya di bulan November 2024 itu bahan bakar BP Ultimate ini sudah terpilih untuk bisa kayak dia tuh menang penghargaan sebagai bahan bakar bensin RON 95 terbaik di ajang Automotive Choice Award 2024. Jadi kayak lumayan keren sih karena dia udah Keren dapat juga penghargaan. ya, kayak mereka ini walaupun lokal tapi kayak mereka ini nggak kalah gitu loh Betul, sama yang betul. lainnya juga Mm-mm. gitu. Terus mungkin Ini sebenarnya BP itu di beberapa daerah sebenarnya lebih familiar, kayak di Malang sebenarnya BP lebih banyak daripada Shell. oh ya Iya, itu yang aku bilang tadi, alternatif lain selain Pertamina itu BP yang keluarga aku itu. oh Biasanya mereka karena banyakan mobilku itu juga besar-besar juga, jadi selain Pertamina juga ke BP biasanya. Dan harganya juga ya lebih murah gitu, cenderung lebih murah dari Pertamina. Berarti kayak ada ini sih, ada fun fact aja nih ya, mereka ini kayak mendukung studi global meneliti tantangan bagi karyawan lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT ya. Nah, mereka ini kayak pengen inovasinya itu kayak kekuatan untuk perubahan bagi pekerja LGBT di seluruh dunia. Nah, pada tahun 2015 itu Reuters menulis bahwa BP ini dikenal karena kebijakan mereka yang lebih liberal
kayak untuk pekerja gay, transgender gitu. Terus kayak pada 2016 itu kayak Houston Cornell itu kayak mengatakan BP itu di antara perusahaan besar pertama di Amerika Serikat. Sudah sampai Amerika nih, sudah sampai Amerika untuk menawarkan pelindungan dan manfaat setara dengan pekerja LGBT gitu sih, sekitar kayak 20 tahun yang lalu gitu. Jadi menarik ya, kayak semuanya itu kayak masih tutup mata gitu loh tentang komunitas LGBT gitu loh, tapi kayak BB ini kayak tambah membuka lowongan gitu bagi mereka yang kamu LGBT nih, kamu kan nggak bisa tuh kayak seenaknya kayak kerja gitu kan, pasti kamu dikucilin iya lah, pasti lah, kamu jadi second option, tapi iya, dia betul. mengokekan gitu. Iya. Menurutku sih kayak BP ini semakin diulik semakin kayak unik ya. Iya, betul. Dan juga menurutku BP ini kayak tipikal yang kayak kamu kalau udah tahu kamu pasti bisa mengingat itu selamanya gitu loh. Kayak kamu setelah kamu tahu fun fact about kayak gini, kamu pasti kayak langsung inget BP terus gak sih? Iya, betul. Karena little things yang dia buat. Iya, bikin kayak masyarakat kayak Iya. kok gini ya, kok beda ya di mereka. things yang baru soalnya di lingkungan. Iya, Jadi itu yang betul. bakalan kayak nempel gitu loh ke orang-orang. Menurutku ini inovatif yang penting banget sih. Karena kayak buat apa kita buat yang besar banget, inovatif yang kayak besar tapi tidak membekas di hati orang. Mending kita ngebuat sesuatu yang kayak bisa membekas di hatinya mereka dan kayak BP baik banget ya atau apa kan, jadi kayak lebih bagus gitu ya. Iya, betul. BP juga kayak berada di peringkat nomor 51 dalam daftar 100 pemberi kerja teratas untuk staf LGBT gitu. Kayak mereka ini indeksnya itu kesetaraan gender gitu loh, kayak semuanya gender. Silakan gitu, masih bisa lah kalian kerja walaupun kalian itu nggak tahu nih kerja apa nih, mending kerja di aku aja gitu. Makanya lebih itu ya, ya open minded gitu sih. Ya, mungkin inovasinya BP ini kayak bagus banget ya, kayak mereka ini awalnya di lokal terus kayak ekspansi ke luar negeri, lalu mereka ini adanya kayak inovasi di pekerjaan transgender gitu ya, kayak lebih bagus sih. Mereka sekarang ngebantu semua orang. Betul. Nah, lalu untuk BP itu kayak ternyata bermakasih itu di London. Betul, Ternyata. jadi ternyata BP itu guys sebenarnya perusahaan minyak bumi yang bermarkasnya di London. Jadi menurutku kerennya bukan karena dia perusahaan lokal, tapi kayak BP ini ternyata dari luar dan dia tuh bisa besar di Indonesia. Oh, jadinya seperti itu ya? Iya, dan juga jadi mereka tuh di Indonesia buka tapi sudah bekerja sama dengan PT yang ada di Indonesia. Berarti maaf, kita salah, berarti bukan perusahaan lokal tapi perusahaan di London tapi diekspansi di Indonesia, dikembangkan. Betul. Itu sih. Keren. Keren. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari semua yang kita bahas hari ini, menurutku mereka semua itu keren semua dan juga mereka tuh punya sparknya sendiri-sendiri sih. Betul. Ada inovasinya sendiri lah ya mereka itu. Terus ada juga cara-cara sendiri berkembang lah di Indonesia juga kan. Di luar negeri juga mereka berkembangnya beda-beda juga. Walaupun mereka ini kayak perusahaannya sama kayak perusahaan bensin gitu loh. Iya. Tapi kita bisa lihat kalau sebenarnya inovasinya mereka tuh sangat-sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Betul. Mungkin Segitu aja, dan juga semoga kayak dari strategi inovasi bisnis yang kita udah bahas hari ini itu tuh bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk kalian semua yang pengen bertransformasi. Nah, thank you ya guys sudah dengerin, dan juga jangan lupa nih komen di YouTube kita. like. Nih, strategi mana sih yang paling cocok untuk dilakukan di Indonesia nih menurut kalian? Komen. Jangan lupa like dan juga viewers ya. Bye. Bye.